Kali ini kita mau membahas soal biaya kepemilikan komputer. Dari awal beli, listrik, perawatan, dan kerusakannya. Ayo kita mulai. Biaya yang terlihat sekarang. Katakan kalian rakit PC dengan spek sebagai berikut. i3 Gen 10, RAM 16, SSD 480 atau 500, power supply 500 watt yang berkualitas, layar 24 in, keyboard dan mouse, VGA 1650, webcam 720p, dan tentunya Wi-Fi dan speaker secukupnya. Ini ada speknya dengan harga kurang lebih Rp11.700.000. Ketika merakit, kalian sudah kebayang, supaya anak bisa sekolah dan kerja tugas. Atau yang gamer sudah mikir untuk main game. Atau yang penulis sudah membayangkan menulis dengan enak di PC ini. Atau untuk mengurus keuangan keluarga. Setelah beli part di beberapa toko PC, sampai di rumah, dirakit sendiri, install Windows. Ternyata ada part yang bermasalah. Kemudian partnya ditukar. Katakan 2 part yang bermasalah. Ngurus 2 part rusak, seperti ongkirnya, jadi 300.000. Harga PC-nya berubah jadi 12 juta rupiah. Biaya di depan ini adalah 12 juta rupiah. Biaya yang dibayarkan ke tokonya, beserta seluruh ongkir dan install-installnya. Kemudian kita lanjut ke biaya yang tidak terlihat. Biaya tidak terlihat ini apa? Kalau PC ya kasusnya biaya listrik dia plus biaya ngurusin software. Misal kena virus atau salah hapus file sampai harus panggil tukang PC. Berapa sih wattnya PC? Untuk PC kantor, kira-kira makan 85 watt per jam. Untuk PC game ringan, kurang lebih 160 watt per jam. Untuk PC di atas, karena speknya game ringan, dia pakai 160 watt per jam. Jadi cara hitungnya, 160 watt dibagi 1000, dikali tarif dasar listrik, anggap Rp1.700. Jadinya Rp272 1 jam. Katakan ini PC dipakai 16 jam sehari, selama 1 tahun penuh. Perkiraan kasar, 1 hari Rp4.352. 1 bulan Rp130.560. 1 tahun Rp1.566.720. Kalau biaya software kira-kira berapa? Katakanlah sekali panggil tukang PC habis Rp150.000. 1 tahun 2 kali panggil selama 3 tahun awal. Jadi totalnya sekitar Rp900.000 selama 3 tahun. Jadi kalau PC ini buat kerja, kurang lebih listriknya ya habisnya segituan lah. Itu juga berarti kalian harus menghasilkan uang lebih dari biaya listrik selama 1 tahunnya. Jadi kalau 3 tahun PC-nya menyala, kurang lebih biaya kasarnya Rp12 juta tambah Rp4.700.000 tambah tukang PC Rp900.000 sama dengan Rp17.600.000. Oke, sekarang kita ke biaya kerusakan. Ini dia yang seru. Kira-kira alat PC yang rusak itu apa aja sih? Sering rusak pertama itu biasanya software. Windows rusak atau kena virus, mau install program bingung terus panggil tukang PC. Ini yang sering terjadi. Install game ternyata virus. Sekali panggil, anggap saja Rp150.000 ini tadi. Biaya masalah software ini banyak di depan, karena pemakainya biasanya belum belajar. Seiring waktu semakin sedikit, karena pemakainya semakin pintar. Kemudian tahun ke-4 sampai tahun ke-6, mulailah muncul masalah hardware. Biasa yang sering rusak pertama, power supply. Kita nggak tahu lokasi mana yang listriknya tidak stabil. Kedua, sering rusak kalau kelas kantor,
biasanya keyboard dan mouse. Ketiga, biasanya adalah motherboard dan VGA. Yang keempat ini paling jarang sih biasanya. Tapi biasanya adalah storage atau SSD dan monitor. Kalau kalian masih pakai hard disk biasa yang muter, itu dia masuk di yang kedua atau yang ketiga. Yang paling jarang banget rusak, nomor 1 adalah prosesor, yang kedua RAM-nya. Kalau rusaknya di bawah 3 tahun, biasanya masih di cover garansi. Tapi tetap aja kalian harus bayar ongkirnya. Misal board aja yang rusak, kirim pulang pergi boardnya, plus nunggu 3 hari sampai 1 bulan. Kalau partnya mudah dicari ya biasanya 3 hari aja. Kalau kelasnya yang bagus sekali, spesial-spesial, bisa 1 bulan ganti partnya. Anggap aja ini orang sial banget. Setelah 3 tahun, ternyata 2 part dia yang paling mahal rusak, yaitu VGA dan monitor dia. Jadi, semahal-mahalnya dia bakal keluar 3.500.000 plus 2.200.000. Sama ongkirnya untuk 2 part jadinya 200.000. Jadi, 5.900.000 rupiah plus paling lama 1 bulan. Tanpa panggil tukang PC. 1 tahun 2 kali lagi selama 3 tahun. Perkiraan biaya karena ada masalah rusak ini totalnya jadi 5.900.000 rupiah. Plus 900.000 jadi 6.800.000 rupiah. Jangan lupa listriknya tetap jalan. Jadi tetap kena 4.700.000 selama tahun keempat sampai tahun ke-6. Gimana kalau PC-nya second? Anggap aja kita beli spek yang sama di atas, tapi sudah separuh harga. Jadi harga PC-nya sekitar 6 juta. Otomatis kita langsung kena biaya part rusak dan listrik aja. Jadi biayanya 3 tahun pertama nggak kena. Tapi tahun keempat sampai ke-6 kena kerusakan tadi sekitar 6.800.000 rupiah. Total 12.800.000 rupiah belum listriknya. Tapi bakal ada biaya repotnya, alias waktu yang hilang. PC rusak itu kadang susah nyarinya. Bisa 1-2 hari baru ketemu rusaknya ada di mana. Setelah ketahuan yang rusak, baru cari dan pesan barangnya. Kalau kirim-kirim ya bisa 3-4 hari. Misalkan mengurus 1 part rusak, ternyata harus tunggu 6 hari. Iya kalau rusaknya bersamaan dan langsung ketahuan. Kalau sendiri-sendiri ya bisa 6 kali 2 hari, sama dengan 12 hari. Makanya banyak kantor yang afkir PC-nya setelah 3 tahun. Dia tidak mau waktunya kepotong 12 hari. Sudah setengah bulan itu ngurusin PC rusak aja. Jadi, berapa sih pengeluaran PC? Berdasarkan data di atas, berarti sebelum 3 tahun, kalian bakal keluar 12 juta harga PC, plus 4,7 juta listrik, plus 900.000 servis PC, kurang lebih 17.600.000 totalnya. Dari tahun 4 sampai 6, akan keluar biaya part rusak, dan listrik total 11.500.000 rupiah. Total 6 tahun sekitar 29 juta rupiah. Ini adalah skenario yang cukup buruk ya. Kalau selama 6 tahun tidak rusak apa-apa, ya cuman listrik dan PC-nya aja. Sekitar 21.100.000 rupiah. Pesan dan saran saya untuk anak muda yang baru punya dan rakit PC gaming. Jangan sakit hati dan kaget kalau baru beli tiba-tiba ada part yang bermasalah dan harus ditukar. Uangnya disisain sedikit buat ongkir-ongkir. Jangan dihabisin semua untuk beli part PC-nya. Untuk kalian yang menggunakan PC-nya untuk kasir atau kerja, ini berarti penghasilannya harus di atas semua biaya ini. Kalau kalian punya PC untuk berkarya, ya dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama selama 3 tahun awal. Karena dia paling tidak ada masalah ketika saat itu lagi optimal-optimalnya.
Misalnya untuk nulis blog, ya nulis yang rajin. Atau ngedit foto, ya edit foto sebanyak mungkin. Apalagi edit video. Kalau bisa jalan terus, itu render videonya. Ya, itu tadi video dari kami, 3 game. Terima kasih atas apresiasinya kalau sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.